Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Noviani dengan NPM CA1911100261. Di sini saya akan menjelaskan PT Astra Honda Motor dan beberapa produknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Lalu, tahun 2001, PT Federal Motor berganti nama menjadi PT Astra Honda Motor. Dan tahun 2010, PT Astra Honda Motor memperkenalkan One Heart atau satu hati sebagai filosofi perusahaan yang mencerminkan hubungan mendalam antara pengendara dan sepeda motornya. Kemudian terdapat visi dan misi PT Astra Honda Motor. Visi yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor yaitu ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia. Dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Misi yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor itu sendiri yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang terbaik. Kemudian saya akan membahas tentang metode analytical hierarchy process atau yang sering disebut sebagai metode AHP. Yang dimana analytical hierarchy process atau AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Contoh dari metode AHP itu sendiri, saya mengambil perbandingan antara motor Scoopy dengan motor Beat yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh motor Scoopy. Kelebihannya yaitu pertama desain elegan dan klasik, yang kedua ruang bagasi luas, yang ketiga mudah dimodifikasi. Sedangkan kekurangannya yaitu performa yang kurang bertenaga, yang kedua harga yang cukup mahal, dan yang ketiga kapasitas tangki BBM yang sedikit. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur yang dimiliki oleh motor Scoopy. Yang pertama ada lampu depan yang dimana cahaya lebih terang dengan daya yang lebih kecil serta lampu depan yang lebih fokus. Lalu ada combinate digital panel meter yang dimana LCD panel meter lebih besar dengan informasi yang lebih lengkap seperti jam digital, konsumsi bahan bakar, pergantian oli, trip meter, dan indikator aki. Lalu ada USB power charger yang mempermudah dan mempercepat pengisian pada daya ponsel. Lalu ada kombi brake system yang dimana fitur untuk berkendara lebih nyaman, memudahkan pengereman roda depan dan belakang secara bersamaan supaya tepat dan seimbang. Lalu ada fungsional hook yang dilengkapi dengan desain yang dapat dilipat untuk mempermudah dalam membawa barang bawaan. Lalu untuk bagian bannya dilengkapi ban tubeless yang menambah keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Untuk lampu belakang didesain dengan model terbaru, bentuk yang lebih ikonik dan modern. Setelah membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor Scoopy, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh motor Beat. Kelebihan yang dimiliki oleh motor Beat yang pertama lincah dan gesit, yang kedua mesin yang cukup bertenaga, yang ketiga fitur cukup lengkap. Kemudian kekurangan yang dimiliki oleh motor Beat itu sendiri, pertama tarikan yang kurang responsif, yang kedua ukuran bagasi kecil, dan yang ketiga ruang pijak yang terlalu sempit. Di sini saya akan menjelaskan juga fitur yang dimiliki oleh motor Beat. Yang pertama ada standar samping
Standar samping otomatis, yang dimana mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping. Kemudian ada tangki bensin. Kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar membuat lebih nyaman saat berkendara jauh. Lalu ada rangka isap, semakin berkendara dengan teknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan saat kondisi jalan. Lalu terdapat bagasi yang luas, kemudian ban tubeless dengan desain pack sporty, lalu ada lampu depan LED yang didesain lampu depan modern membuat penampilan dari motor Beat itu semakin keren. Lalu terdapat power charger, kemudian ada secure case shooter dengan seat opener, semakin mudah dan hanya dengan sekali tekan untuk menyimpan barang favorit kita. Lalu ada tuas pengunci rem, mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan. Lalu terdapat kombi brake system dengan fitur yang canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara tepat, lebih praktis serta nyaman di semua kondisi jalan. Lalu ada combinate digital pedometer, semakin stylish dengan pedometer yang canggih dilengkapi lampu indikator ACO untuk kemudahan informasi berkendara. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu motor matic terlaris di Indonesia didominasi oleh Honda dengan menawarkan beragam fitur unggulan yang dimiliki oleh motor matic Honda. Seperti kedua varian yang telah saya jelaskan yaitu motor Scoopy dan motor Beat, yang dimana kedua motor tersebut memiliki keunggulan dan fitur terbaik yang dimiliki oleh PT Honda. Jika kita ingin membeli motor matic Honda, kita dapat menyesuaikan karakteristik maupun spesifikasi yang diinginkan. Jika kita ingin mencari motor yang ramping serta gesit, maka kita harus memilih motor Honda Beat. Tetapi jika kita ingin membeli motor dengan tampilan yang trendy dan senang memodifikasi, maka motor Scoopy lah yang dapat kita pilih. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.